Saya bilang, "Dek, sebentar ya Dek ya," gitu. "Ibu yang rias ya, biar cantik ya," gitu. "Adek kan udah tenang," saya bilang. "Ya nanti, semoga nanti Ibu sama Mama, terus juga tante-tante yang lain, semuanya ikhlas ya," gitu. Saya rias. Itu posisinya itu sudah di dalam petinya itu, Mas. Saya rias. Saya ngelirik ini, tahu di samping petinya tuh ada. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri edisi spesial Jogja kali ini, gue udah kedatangan narasumber, seorang dokter forensik yang pernah merias jenazah. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Dokter Stephanie. Apa kabar? Halo Mas, baik. Baik ya, Mbak? Iya. Dok, ini kok bisa dari dokter forensik untuk merias jenazah gitu? Jadi awalnya sih nggak sengaja, Mas. Nggak sengaja? Iya, jadi waktu itu saya masih praktek. Dan pas ada kejadian kecelakaan lalu lintas, itu yang korbannya tuh 2 orang. Dan kebetulan ini sepasang suami istri. Nah, suami istri ini anaknya cuma 1, anak tunggal. Waktu saya menghandle itu, ternyata ini korbannya dibawa ke rumah sakit yang beda. Karena yang satu itu meninggal di tempat, yang satunya lagi masih kritis waktu itu. Nah, ini untuk pertama kalinya merias jenazah ini di tahun berapa nih, Mbak? Waktu itu sekitar tahun 2021. 2021, berarti masih baru-baru ya? Masih baru-baru ya. Oke. Nah, ini kan udah beda profesi ya, Mbak ya, dari dokter forensik ke merias jenazah nih. Iya. Nah, untuk dokter Stephanie sendiri, ini pertama kali diajarin sama siapa? Waktu itu sebenarnya pas awal diminta tiba-tiba saya merias, itu masih ya pakai feeling aja gitu. Cuman setelah hasilnya baik, akhirnya saya nyari-nyari info. Ternyata dapat waktu itu Mbak Gloria Elsa. Oh, Mbak Gloria. Ya, Gloria Elsa, mungkin pernah dengar ya Mas ya. Perias jenazah yang cukup ngetop lah namanya. Iya, betul banget tuh. Nah, beliau waktu itu buka kelas, tapi terpaksa saat itu online. Karena lagi masa pandemi juga. Akhirnya buka kelas dan saya ikut kelasnya. Dan ya dari situ mulai belajar serius. Diajarin tuh? Diajarin sampai di situ. Sih? Sampai sekarang ya masih kontak, tapi waktu itu kursusnya sekitar 1 apa 2 bulan gitu. Oke. Kalau sekarang masih sibuk konten ya? Ya. Viral di TikTok. Ini kalau dari pengalaman pada saat merias jenazah ini, ada gak sih kejadian horornya? Beberapa kali ada sih Mas kejadian yang saya nggak bisa jelasin. Nanti diceritain ya? Ya, pasti. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita dari Dokter Stephanie, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian nih yang pengen jadi narasumber sama seperti dokter, itu kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lentaramalam.id, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Dokter Stephanie, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi awal tadi itu kan ada korban kecelakaan lalu lintas. Dan korbannya itu suami istri. Yang satu itu yang suaminya itu dibawa ke rumah sakit karena waktu di TKP masih perlu pertolongan medis. Sedangkan istrinya itu kebetulan meninggal di tempat. Dan waktu dibawa ke tempat saya kerja, itu anaknya kasihan Mas. Karena dia bingung. Suami istri ini tuh cuma punya 1 anak. Dan dia kebingungan manggil keluarganya di sana sini. Terus dia ngomong, ini gimana ya, karena ini saya dengar bapak saya kritis. Dan ibu saya ini sudah malam ini mau dimakamkan, maksudnya mau upacara lah waktu itu.
mau upacara, mau disembayangin, terus juga mau, terus dia bingungnya tuh katanya ini ngeriasnya gimana gitu. Saya nelfonin nggak ada yang bisa. Salah satu teknisi di tempat saya kerja tuh bilang, dokter, bisa nggak dok kira-kira misalkan dibantu buat merias? Saya bilang ya bisa aja gitu. Saya bisa bantu tapi peralatannya seadanya. Anaknya waktu itu mungkin saking paniknya ya, dari tasnya tuh ngeluarin tas makeup. Dokter ini udah pakai aja, saya ikhlas nih buat ibu saya. Oh, ya oke, saya bantu. Terus karena waktu itu juga kecelakaan ya Mas, kan banyak luka-lukanya. Ya terpaksa saya tutup-tutupin. Saya bantu juga waktu diajarin sama teknisinya buat ngejahit supaya nggak kelihatan gimana. Terutama kan di bagian wajah. Terus juga di bagian tubuh lain supaya darahnya nggak keluar. Makanya nanti kan mau dipakein baju. Jadi pada saat itu saya dipakein baju, ya baju putih lah dibawain sama anaknya ini. Terus ya saya bantu rias. Dan setelah itu saya mikirnya kan, saya ngomong sama anaknya, Mbak, nyuwun sewu, ini saya nggak tahu hasilnya gimana, mudah-mudahan sesuai. Terus begitu anak yang lihat, tiba-tiba anaknya nangis. Dia nangis, dia bilang, dokter, ibu saya cantik sekali. Gitu. Saya nggak nyangka, maksudnya hasilnya bagus sekali dokter. Gitu. Terima kasih ya dokter. Gitu. Ini berapa dok? Gitu. Saya bilang, ini saya ikhlas mbak. Gitu. Saya ikhlas. Misalkan pokoknya yang penting ibu ini sudah rapi dan nanti siap buat didoakan. Gitu. Ada kejadian di situ? Waktu itu sih pas pertama itu enggak, cuman ya terharu aja gitu maksudnya anaknya ini gitu kan. Itu benar-benar sampai yang terima kasih berkali-kali gitu. Saya nggak nyangka aja padahal saya di situ kan mikirnya kan ini kepepet ya Mas. Kepepet dan saya cuma pakai dikasih satu tas makeup itu aja. Gitu. Tapi ya dalam hati ya saya bersyukur juga gitu. First time itu ya? First time. Ya bersyukur lah gitu. Maksudnya bisa ngebantu orang di situ. Terus salah satu teknisinya nyeletuk. Dokter kenapa nggak belajar aja dok gitu. Kursus rias gitu. Sekalian. Bagus ya hasilnya. Dari situ tuh? Dari situ ya saya cari-cari info. Barulah ketemu Mbak Gloria Elsa yang lagi buka kelas online waktu itu. Nah kan dokter kan udah proses tuh ya, maksudnya udah di make upin jenazahnya. Nah itu dari step-step dokter yang lakuin pada saat itu pada saat ketemu Mbak Gloria itu bener gak sih? Sebenarnya sih bener. Cuman ada beberapa tips and trick yang saya dapat dari beliau. Itu untuk bikin make upnya tuh lebih tahan lama. Karena ini kan kita berurusan sama beda kalau kita make upin orang hidup kan. Kayak misalkan untuk pakai foundationnya kita pakai apa gitu. Terus sebelumnya seharusnya nanti dibersihkan dulu dengan gimana gitu. Itu baru saya dapat waktu saya kursus. Perbedaannya apa nih? Antara manusia yang udah masih hidup sama yang udah meninggal? Jenis kulitnya Mas. Jenis kulit. Kan kalau kita itu kan masih ada tuh produksi yang pelembab alaminya kita. Tapi kalau pada jenazah kan udah enggak. Gitu. Terus juga elastisitasnya kan beda gitu. Terus diajarin lah sama beliau ini. Harus pelan-pelan. Ya harus pelan-pelan sama dikasih tahu nih pakai zat apa. Misalkan mau sebelum foundation itu dikasih apa tuh dikasih tahu sama Mbak Gloria. Nah setelah itu dari situ ada pengalaman lainnya? Ada karena waktu itu setelah saya kursus sama beliau kan saya lebih pede. Maksudnya udah oke lah saya coba buka layanan untuk membantu merias. Tapi waktu itu masih dari mulut ke mulut. Tapi sebelumnya, ini saya nggak cerita ya Mas, ini ceritanya saya nanganin klien itu di kota mana, karena untuk melindungi privasi dari korbannya ini. Pernah klien saya pertama itu ibu-ibu. Ya. Jadi saya tiba-tiba dapat telepon, katanya kenal dari salah seorang teman saya, katanya bisa ngerias jenazah ya dok, gitu. Oh ya bisa, saya bilang kok mau saya bantu bisa. Waktu di telepon itu kok kayak mendesak banget gitu. Saya minta tolong berapapun saya berani ngasih gitu. Saya bilang iya nanti saya bantu perikal untuk biayanya, nggak usah dipikir. Toh ini saya ikhlas, saya bantu. Nah waktu dikasih alamatnya, saya datang ke situ. Rumahnya itu cukup besar sih Mas, kayak rumah zaman dulu gitu. Besar, terus
bisa tahulah orangnya ini ya memang orang berada. Tapi waktu saya masuk itu cuman ada 2 orang pengasuh. Jadi 1 orang yang kayaknya pemimpinnya pengasuh utamanya, 1 lagi kayak asistennya. Orang-orang lain nggak ada? Nggak ada. Oke. Terus waktu saya tanya, dipersilakan duduk kan saya, monggo dokter duduk. Oke, saya duduk. Terus yang pengasuh utamanya duduk juga. Mukanya awal-awal sih nggak ramah gitu. Terus saya ajak ngobrol, lama-lama pelan-pelan dia ramah. Dan saya tanya, ini nanti ibu mau langsung dirias, apa nunggu anak-anaknya dulu? Terus tahu-tahu dia ngomong, nunggu anaknya sih nggak akan datang. Nanti paling kalau pas lagi pembagian warisan baru datang. Hah? Ngomong itu. Gokil. Terus saya agak awkward dong saya, maksudnya kok tiba-tiba ngomong begini. Terus dia kayak naik napas dulu, terus ngomong, maaf dokter gitu. Ini saya cerita sedikit ya dok mengenai ibu yang akan dokter rias nanti. Saya itu sudah ikut ibu sudah 20 tahun lebih. Sejak saya usia belasan sampai sekarang. Ibu punya 3 anak. 3-tiganya itu di luar kota, malah ada yang di luar negeri. Tapi selama ibu mulai sakit, anak-anak ini nggak ada yang nengok. Gitu. Jarang. Terus malah waktu mereka mulai punya keluarga sendiri, mereka itu kok namanya pas Natal, pas Tahun Baru, pas hari-hari besar lain itu bahkan yang tahu ada hari libur, hampir nggak pernah nengok. Ibu ini bisa dikatakan anaknya cuma saya. Gitu. Ya, saya bilang kemarin itu sebelum ibu ini meninggal, ibu itu kan sempat tiba-tiba aja tuh seger gitu. Jadi katanya ya memang pada beberapa kasus ya Mas, orang misalkan sudah sakit lama, itu pas deket-deket saatnya mau nggak ada, tiba-tiba aja tuh kayak seger sebentar, terus nanti nggak lama pasti berpulang gitu. Dulu saya dibilang katanya tuh kayak nyala lilin. Kalau mau mati kan ada pep sebentar gitu. Ya, ibu tuh sempat ngomong ke saya, nanti kok saya udah nggak ada, kamu gimana? Sama anak-anak saya gimana? Karena sebelumnya 3 anak ini kok tumben-tumbenan datang. Kayaknya dikasih tahu ibu waktunya udah nggak lama. 3 anak ini malah bertengkar soal warisan. Dan itu posisinya di ruang tamu, ibu dalam posisi di kamar lagi tiduran, tapi pengasuh ini tahu, ibunya dengar. Dan waktu itu sempat bertengkar hebat, sampai si pengasuh ini memutuskan buat ngusir anak-anaknya ini. Ngomongnya kalau Mas sama Mbak nggak bisa hormat sama ibu posisi sedang sakit, malah bertengkar soal warisan, lebih baik nggak usah di sini. Sempat juga ngelawan merekanya, kamu kan cuman pelayan di sini. Berani-beraninya ngomong seperti itu. Ibu sudah ngasih saya kepercayaan buat menjaga ibu, dan itu yang saya lakukan di sini. Anak-anak ini pergi. Saat itu ibunya ngomong, kalau ibu udah nggak ada, kamu gimana? Terus ya, ibu tenang aja. Saya pokoknya tugas saya menjaga ibu sampai selesai. Kok nanti ibu berpulang, saya bisa pulang ke kampung. Saya masih ada keluarga. Dan perkara warisan, ya saya lepas tangan Bu, itu sudah wewenang ibu. Dan nanti pun misalkan ada sengketa, pokoknya saya ikhlas, saya nggak mau terima, andai kata dengan saya menerima itu anak-anak ibu jadi bertengkar. Jadi ya mungkin si ibu ini udah ada rencana mau meninggalkan uang buat si pengasuhnya ini. Tapi si pengasuhnya ini kalau dengan saya terima uang ini, keluarga jadi bertengkar, lebih baik saya lepas tangan. Terus ibu ini bilang, katanya terakhir ibu itu cuma ngomong, ibu percaya sama kamu. Terus besok paginya waktu dibangunin ibunya udah nggak ada. Saya bilang, ya saya turut duka cita ya Mbak, gitu. Nanti prosedurnya gimana? Pokoknya saya akan melayani ibu ini sebaik mungkin. Gitu. Mbak nggak usah khawatir soal biaya, ini saya ikhlas. Ya sudah dokter, gitu. Ini ibu udah saya gantikan bajunya. Masih di kamar, silakan misalkan mau dirias.
nanti saya kasih waktu berdua sama ibu. Saya dibawa ke satu kamar, kamarnya tuh bersih Mas, rapi banget, keurus lah gitu. Begitu saya masuk, si ibu ini masih posisinya tiduran. Katanya nanti masih dipesan untuk ya petinya gitu. Saya cuma diminta merias di situ, terus udah. Nah waktu dirias itu kan pintu ditutup. Saya cuma berdua sama ibu ini. Ya saya perlakukannya seperti itulah, seperti klien yang masih hidup. Ibu, perkenalkan saya Dr. Stefani. Hari ini saya merias ibu ya Bu, gitu. Biar nanti ibu cantik, ibunya segar, siap nanti untuk disembayangi. Terus lagi saya siap-siap, saya siapin alatnya. Terus saya ngerasa kasihan Mas, karena wajahnya tuh pucat. Dan kayak gimana ya, saya bayangin ibu ini di detik-detik terakhirnya itu sendirian. Padahal kan berharap ada anak, ada cucu. Nah, tapi di ruangan itu kan kayak masih model zaman dulu Mas. Nggak ada AC, adanya tuh cuman kayak kipas angin di atas itu. Terus saya ngelihatnya gini, ya saya ngomong, Ibu, saya yakin Ibu udah ikhlas. Tapi ya saya nggak tahu Ibu masih ada yang merasa mengganjal atau gimana. Atau mungkin kekhawatiran setelah ini keadaan keluarga Ibu seperti apa. Saya juga cuma dengar cerita sekilas, tapi saya mau bilang ke Ibu, Tuhan nggak tidur Bu. Gusti mboten sare. Saya ngomong gitu. Setelah saya ngomong gitu, tiba-tiba cetek ada suara di atas, kipas anginnya nyala. Kipas anginnya nyala, terus tiba-tiba itu jendela tuh kebuka. Jendela yang di samping itu kebuka. Kayak apa disediain ini buat nyaman gitu. Ya saya nggak mikir macam-macam lah, saya langsung konsen aja, saya dandani gitu. Terus ini nggak tahu, tapi saya ngerasa itu ada yang ngawasin dari balik jendela. Kan waktu kan saya fokusnya kan dandanin ibunya ini gitu. Tapi kok saya ngerasa tuh di sudut mata itu kayak ada yang berdiri depan jendela, gimana sih Mas? Kayak kita ngeliat ada bayangan orang gitu. Iya. Deg-degan. Saya mikirnya, ya enggak, saya mikirnya ini, saya malah mikir tuh jangan sampai ibu ini privasinya terganggu. Mau saya tegur, Mas maaf ya, atau Mbak maaf ya, ini mau saya dandani dulu, tolong hargain gitu. Tapi waktu saya nengok nggak ada gitu. Jadi itu berulang beberapa kali. Tapi feeling dokter itu pasti itu bukan orang itu. Ada rasa kayak gitu, cuman saya mikirnya ya udahlah, terus saya kesini niat saya baik. Saya mau dandani ibu ini gitu. Nah selesai, terus saya manggil pengasuhnya tadi. Dia masuk, dokter maaf ya, tadi saya lupa, harusnya saya nyalain dulu tuh kipas anginnya gitu. Nah kipas angin itu agak tinggi gitu sebenarnya letaknya. Maaf ya dok gitu, terus saya nyalain dulu. Oh ya nggak apa-apa, tapi saya nggak bilang, oh tuh udah nyalain ya dokter, kok nyampe sih gitu. Terus saya bilang ya, oh iya gitu, tadi nyampe kok, karena saya kan nggak mau mengesankan seakan-akan si ibu ini tuh belum tenang dan ngasih sinyal gitu. Oh nggak ngasih tahu ya dokter ya? Ya, saya bilang. Akhirnya saya pulang. Pas saya pulang itu pas lewat jam makan siang. Saya ngasih tahu suami saya pulang makan dulu ya gitu. Nanti mau nitip nggak gitu. Udah nggak apa-apa, kamu makan dulu aja, nanti aku nitip. Nah saya tuh ke tempat makan langganan saya, yang udah saya kenal lah ibunya ini. Saya parkir di situ, ibu ini dan nandain mobil saya. Masa dokter masuk gitu. Nah, terus saya masuk, salah satu yang suka nganter-nganter makanan tuh bilang, dokter itu ibunya di mobil aja dok gitu. Ngomong gitu, ibunya nggak disuruh masuk sekalian. Gitu. Terus saya bilang, loh saya cuma sendiri Mas, ibu yang mana? Terus Mas saya tuh cuma mukanya kayak kaget, terus enggak dokter enggak gitu. Nggak jadi ngelanjutin tuh cerita itu? Nggak jadi. Ngikut ya? Cuman ngomong itu apa ibunya nggak ikut. Dah, saya biasa, saya makan. Terus tadi pas mau saya bayar, ibu yang punya warung itu ngomong, dokter, tadi habis dari ada kasus ya dok. Terus saya bilang, iya bu, kenapa? Enggak, tadi masnya sampai nggak berani keluar, itu sekarang di dapur aja. Katanya, ngelihat tadi ada ibu-ibu duduk di bangku depan mobil saya.
Makanya disangka loh itu ibunya kok nggak disuruh masuk sekalian. Saya ngiranya kan, oh mungkin salah lihat kali Bu. Nah begitu saya pulang, suami saya ngelihat juga. Mas Dimas. Begitu saya pulang, kan parkir. Suami saya cuma ngomong, udah deh kamu udah selesai gitu, udah ngeriasnya. Pasiennya itu ya ibu-ibu ya. Saya nggak bilang tadi pasiennya ibu-ibu atau enggak. Belum bilang tuh. Belum bilang, cuma bilang ada klien minta dirias gitu. Terus iya gitu. Udah kamu mandi dulu gitu. Mandi itu sembahyang. Ya. Terus begitu udah, suami saya bilang, tadi kayaknya kamu dianterin deh gitu. Karena waktu kamu parkir, aku ngeliat itu di bangku depan itu si ibunya ada ibu-ibu duduk ngeliat tersenyum gitu. Terus saya bilang, terus gimana? Ya nggak apa-apa sih, kayaknya nggak niat gimana, cuman mau nganterin kamu pulang. Karena setelah tadi aku lihat lagi udah nggak ada kok. Tapi nggak sampai berhari-hari kan? Nggak, cuma di situ aja. Terus ya udah. Tapi ngeri juga. Tapi ada kabar terakhir nggak? Maksudnya tuh si pengasuhnya akhirnya pulang atau gimana? Oh nggak kontak lagi kok. Saya juga lagi. Yang ya sebisa mungkin sih itu privasi mereka lah gitu. Setelah itu ya nggak kontak lagi, ya udah lost kontak aja. Karena kan sepertinya ya kalau menurut aku dua pengasuhnya ini itu juga butuh orang curhat gitu, butuh curhat ya gitu. Sebenarnya sih si pengasuh utamanya ini yang udah ikut si ibu ini 20 tahun itu ngomongnya gini, pokoknya amanah saya jaga ibu gitu. Yang satunya lagi juga nanti pasti ada aja lah gitu. Pokoknya saya nggak peduli soal warisan, soal uang, tugas saya selesai ya sudah. Terserah anak-anak ini mau gimana. Itu di mana sih Mbak? Jawa Tengah kah? Jawa Barat? Saya nggak bisa bilang Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa bilang. Provinsi itu maksudnya tuh, aduh. Kok masih ada yang seperti itu gitu? Bener-bener yang seorang ibu tuh bisa ditinggalin gitu. Iya. Nah Dok, tadi dokter kan sempat bilang kalau jenazah sebelum meninggal itu ada beberapa kasus yang dia tadinya sakit terus seger lagi. Itu kalau dari bahasa medis atau dari medisnya itu kenapa? Kalau dari medisnya ya nggak ada yang, kayak sih belum ada ya penelitian yang katanya orang itu sebelum meninggal, apalagi setelah sakit lama, itu kok tiba-tiba seger gitu. Tapi ya kayak kadang-kadang kita ngeliat ini kok keadaannya tuh membaik gitu. Makanya kan keluarga kadang-kadang berharap, oh ini udah mau sembuh nih, gitu pelan-pelan. Tapi ternyata biasanya tuh buat pamit. Karena dulu juga pernah ada orang terdekat saya, itu udah sakit lama. Itu saya ketemu terakhir, itu seger mukanya. Ini udah seger, saya bilang, gitu dong yang semangat. Gitu. Terus katanya, keluarga yang nungguin, iya nih udah mau makan tadi, gitu. Nasinya aja separuh habis nih. Gitu. Nah gitu dong yang semangat, saya bilang, udah mau sembuh. Gitu. Saya bilang, besok ini ya, besok pokoknya jalan-jalan, gitu. Udah sumpek di rumah sakit terus. Dia cuma senyum. Terus ngomongnya, iya gitu. Besok aku udah nggak di rumah sakit lagi kok, gitu. Aku udah pulang. Terus saya udah optimis dong saya kan. Besoknya dapat kabar, subuh itu udah nggak ada. Bener udah pulang. Maksudnya itu pasti ada feeling mungkin. Feeling ya. Ada artinya tuh di setiap perkataan pada saat sebelum meninggal ya. Iya. Banyak kasus soalnya. Beberapa kasus seperti itu, Mas. Sering. Teman saya juga ada yang seperti itu, orang tuanya gitu. Udah lama sakit, sehat lagi, tapi 3 hari atau 2 hari. Nah, hal-hal kayak gitu tuh memang nggak bisa dijelaskan dalam dunia medis atau memang sebenarnya sih ada penjelasannya, cuma ada kode etik nih yang nggak boleh di-share. Ya, beberapa memang nggak bisa dijelaskan secara medis, Mas. Oh, nggak bisa dijelaskan secara medis. Kayak hal-hal kayak tadi itu yang orang tiba-tiba seger gitu kan maksudnya. Iya. Itu nggak bisa jelasin secara medis. Andai kata ada penjelasannya ya saya belum pernah tahu sih, Mas. Belum pernah tahu ya? Belum. Oh, oke. Pengalaman lain lagi nih, Dok? Ada lagi, Dok? Ada, Mas. Ini agak tragis sebenarnya. Jadi ada anak gitu ya, dia tuh katanya sudah mempersiapkan tugas akhir gitu. Dan persiapkan tugas akhir,
Tapi tiba-tiba ada masalah di nilainya, nilai ujian. Umur berapa nih? Umurnya masih muda sekali, Mas. Masih 20 tahun waktu itu, 20 tahun. Nah, si anak ini itu tiba-tiba memutuskan buat mengakhiri hidupnya sendiri. Yang dari saya dengar itu si anak ini dari SMP, SMA itu berprestasi banget. Jadi ada ikut akselerasi katanya sih, terus ya dapat kemudahan-kemudahan lah. Dan anak ini kalau orang sekarang bilang ambis kali ya gitu. Oh, ambisius. Ambisius gitu. Dia menang banyak lomba-lomba gitu. Terus sekali ini dia ada masalah di salah satu nilainya. Dan itu katanya dia nggak bisa langsung ngambil untuk tugas akhirnya ini, mempersiapkan tugasnya ini. Padahal sama dosennya tadi bilang, nggak apa-apa gitu. Kamu pasti bisa memperbaiki nilai kamu ini. Udah saya kasih jalan seperti ini. Tapi kayaknya gara-gara nggak terbiasa gagal, Mas. Dia terlalu menghukum dirinya terlalu berat. Padahal ya sama teman-temannya itu juga udah didukung loh. Nggak apa-apa kok gitu. Kan sama dosen sudah dibantu. Kamu nggak usah down seperti ini. Tapi dia memutuskan buat mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara waktu itu, ya mohon maaf ya Mas, minum zat berbahaya, minum racun. Dan racun itu dia beli, dia tahu racun apa yang harus dia beli di toko online. Toko online? Dia tahu caranya gimana. Dia mempelajari itu ya? Kayaknya ya. Tapi memang di toko online memang ada, Mbak? Sebenarnya ada zat-zat tertentu yang digunakan buat, kan ada anti hama, ada juga buat pestisida gitu. Sebenarnya tujuannya buat itu. Tapi anak ini menyalahgunakan zatnya ini gitu, Mas. Iya. Ngeri banget. Tuh. Dan hari itu pas teman-temannya mau jemput buat refreshing, Mas, sebenarnya. Udah yuk, daripada anak ini stres terus gitu kan. Soalnya anak ini tuh tergolong yang usianya paling muda lah gitu di antara teman-teman kuliahnya. Yuk kita ajain yuk, toh selama ini udah kita anggap adik. Hari itu dijemput pagi, diketok-ketok kosannya, nggak ada jawaban. Waktu dibuka, udah posisinya tuh tiduran dan udah kaku. Mas. Berbusa dengan? Ya, ada busa di mulutnya. Temannya kan pada kaget atau pada shock, dipanggil-panggil tepuk-tepuk udah nggak ada, udah kaku, udah kayaknya sih udah meninggalnya tuh udah lumayan lama. Mungkin malamnya dia mutusin buat ngakhiri hidupnya itu. Abis itu gimana tuh? Abis itu sih sempat katanya dibawa ke salah satu klinik kan, dikiranya kan masih bisa diselamatin, tapi ternyata udah nggak ada, gitu. Terus juga sempat dilaporkan ke polisi, tapi ya udah kebukti ini dia minum racun. Ketemu dokter itu pas kapan tuh? Waktu saya diminta buat ngerias. Ya jadi akhirnya udah dibawa pulang. Kebetulan memang rumah keluarganya itu nggak begitu jauh. Cuma waktu itu dia memilih buat ngekos karena deket kampusnya. Dia dibawa ke rumah keluarganya, saya diminta datang. Ya keluarganya lagi-lagi dari mulut ke mulut, gitu. Dokter minta tolong dong, ini saya dengar bisa ngerias ya. Oh ya saya bantu, gitu. Saya ke sana. Terus kasihan sih Mas saya ngelihatnya, karena saat itu dia tuh udah dipakein baju yang bagus banget. Terus sama salah satu temennya itu ngasih kayak bungkusan gitu ke saya. Nggak, tolong pakai ini ya, gitu. Karena ini hadiah dari ibunya si ini. Sebenarnya buat wisuda, gitu, buat persiapan wisuda. Ya sedih sih maksudnya, mau gimana gitu. Nah, ya udah, saya diminta ngerias, ya lagi-lagi saya ditinggal cuma berdua kan biasanya. Saya tawarin, ini ada yang mau nemenin nggak, gitu. Ada yang mau nemenin atau gimana silakan. Gitu. Terus dia bilangnya nggak ada dokter gitu, kami kasih waktu buat dokter. Udah merekanya nggak tahu kemana, saya mulai ngerias. Seperti biasa, saya memperkenalkan diri. Mbak, kenalkan saya Dr. Stefani. Hari ini saya ngerias ya Mbak, gitu. Nanti biar Mbaknya rapi, biar Mbaknya cantik. Nanti keluarga juga senang ngelihatnya. Nanti biar sempat buat nanti sebelum disembayangin.
Jujur ya agak emosional sih Mas ceritanya karena Iya, kasihan anaknya ini jujur. Udah disiapin tuh buat Udah wisuda. disiapin gitu. Udah, saya make upin. Terus lagi tengah-tengah make upin itu tiba-tiba ada ibu-ibu jalan gitu. Cuma di sampingnya ngeliatin senyum gitu. Terus saya ngeliat, ibu maaf gitu. Nggak apa-apa mbak gitu. Saya ibunya. Dia ngomong gitu ke saya dengar jelas banget. Ibunya nggak kelihatan aneh gimana gitu. Yang saya heran kok nggak kelihatan kayak sedih atau gimana gitu. Cuma kelihatan dia mukanya itu tenang banget ibunya ini. Pakai gaun putih gitu. Ya putih emang juga termasuk warna berkabung sih ya. Terus dia cuma ngeliatin anaknya, terus cuman kita ngomongnya tuh kasihan gitu. Kok mesti kayak gini sih gitu. Cuman ingat si ibunya tuh ngomong gitu. Ya, saya biarin lah si ibu ini mungkin ada waktu lah buat ngeliat si anaknya ini. Serius gitu. Selesai, si ibu ini bilang, dokter, anak saya cantik. Gitu. Ngomong gitu ibunya. Anak saya cantik ya dok, gitu. Iya ibu, gitu. Terus, terima kasih ya dokter, gitu. Saya tinggal dulu. Oh ya ibu silakan. Ya, pergi kan saya masih beres-beresin yang make upnya dia tadi kan, jangan sampai ada yang ketukar sama punya saya. Saya taruh di plastik, saya singkirkan, terus saya panggil tadi keluarganya. Sudah gitu, ini udah selesai gitu. Mudah-mudahan sesuai ya. Tadi sih ibunya bilang udah pas, tapi misalkan ada yang mau ditambah, bilang aja. Terus ngomong, ibu yang mana dok? Gitu. Tadi ibunya almarhumah ini ada tadi gitu ke depan. Ngomongnya udah pas kok dok gitu. Terus teman-temannya itu kayak pandang-pandangan gitu bingung. Terus ada salah satu saudara yang di situ deketin saya. Bilang dokter tadi benar ibunya gitu. Iya ibunya gitu rambutnya panjang agak ngikal pakai baju putih. Saya bilang terus si saudara ini buka HP. Ini bukan ibunya gitu. Iya gitu ada fotonya itu si anak ini sama ibunya. Dokter, ibunya ini udah meninggal setahun yang lalu. Tapi memang sebelum meninggal itu ibunya ini sempat nyemangatin anaknya gitu. Jadi kan waktu anaknya ini lagi tengah-tengah kuliah, ibunya ini sakit gitu, terus sempat ngebeliin make upnya tadi. Terus dia bilang, ini ya dek gitu, buat kamu pakai nanti misalkan pas wisuda. Gitu. Jadi hadiahnya itu dari ibunya. Iya. Aduh, apa karena? Mungkin ya karena bertubi-tubi itu tadi. Iya. Setahun ibunya nggak ada, terus anaknya ini pengen cepat lulus supaya bisa memenuhi keinginan ibunya. Gitu. Atau bahkan dia sudah down ketika ibunya sudah tidak ada sih. Iya, jadi karena sebelumnya si anak ini mungkin lihat ibunya ini kondisinya makin lemah. Dia ambisi, pokoknya saya berprestasi, pokoknya ibu saya harus bangga. Setahun sebelumnya ini ibunya nggak ada, anak ini mukanya saya harus lulus tepat waktu, saya lulus cepat gitu. Ada masalah nilainya, dia down karena terlalu menekan dirinya terlalu keras tadi mas. Iya betul. Kasihan sebenarnya karena saya lihat ini tuh banyak mas dialamin sekarang, banyak yang anak yang nggak siap sama kegagalan. Oh, khususnya Gen Z mungkin ya? Ya dari berbagai generasi sih mas. Iya sih nggak cuma Gen Z sih. Milenial bisa. Aduh, aku keinget sama tadi kata-kata ibunya. Kok bisa seperti ini? Itu ya waktu itu kan fokus gini kan, saya juga nggak enak sambil ngeliatin ibunya. Ibu aja ngomongnya, kok mesti kayak gini toh, gitu. Kok harus kayak gini? Saya ingat itu, terus habis selesai, dokter terima kasih ya, anak saya cantik, gitu. Terus ibunya pergi, saya tinggal dulu ya. Nah, kalau dari dokter nih, ada pesan nggak mungkin buat penonton di sini gitu? Ya pesan saya sih ya, yang namanya hidup gitu kan, kita nggak bisa duga. Bener.
Kadang kita berhasil, kadang kita gagal. Ya semua orang pastilah pernah ngerasain yang namanya udah berusaha setengah mati, udah yang mati-matian biar pokoknya saya harus berhasil, hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita. Benar. Gitu. Ya saran saya memang mengecewakan. Kecewa, sedih, down, sampai nangis, sampai ngerasa nggak ada harapan itu biasa. Tapi ya coba dilihat dari sudut pandang lain gitu. Betul. Kayak teman-temannya tadi kan dosen-dosennya. Betul. Semua udah nyemangatin dia. Ini tuh bukan vonis di mana kamu sampai DO. Benar. Bukannya kamu tuh nggak boleh menyelesaikan kuliah kamu tuh enggak. Mungkin cuman perlu agak terhambat sedikit aja. Iya. Gitu. Dan itu biasa. Iya. Toh selama ini tuh kamu kan lebih maju daripada teman-teman kamu yang lain. Betul. Seusia kamu mungkin belum harus memikirkan tugas akhir. Ini kamu sudah dapat kesempatan. Tapi si anak ini saking dia berfokus sama kegagalannya, dia nggak ngelihat kesempatan-kesempatan lain gitu. Benar. Padahal kan mungkin dengan jeda waktu itu dia bisa ada waktu misalkan buat merencanakan yang lain. Mungkin juga dia nyari-nyari pekerjaan, gitu kan Mas? Iya benar. Nyari-nyari pengalaman lain. Benar. Tapi ya itu tadi terlalu fokus sama kegagalannya dan akhirnya berpikiran pendek dan memutuskan buat bunuh diri. Iya. Dia apalagi melihat IPK saya di bawah 3. Santai aja itu saya. katanya IPK anak ini nyari sempurna. Iya, Mas. itu pasti udah ketebak lah ya. Ya. Itu pasti dia sempurna dan ada satu kali momen di mana dia gagal, akhirnya dia malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ya makanya gimana ngelihat IPK saya. Tapi intinya gini sebenarnya sih ya untuk teman-teman ya. Jadi kalau ada pikiran segitu, pikiran ke arah situ ya untuk mengakhiri hidup, itu cobalah mikir ke orang lain. Karena banyak yang berpikiran gini, kalau aku pergi nggak ada yang sedih. Nah, udah pasti ada yang sedih. Dan ini ada satu kejadian ya Mas, orang yang berusaha mengakhiri hidup tapi dia selamat. Dia bilang di detik ketika saya melakukan hal itu, saya langsung baru sadar. Ternyata masalah saya bisa diselesaikan. Gitu. Ternyata keinginan untuk hidup tuh baru ada. Dan untungnya dia survive. Iya, sama satu lagi ya semua masalah pasti selesai kan. Tinggal masalah waktu aja sebenarnya sih. Ya. Intinya tuh kalau kalian mau mengakhiri hidup, coba lihat di sekitar, terutama orang tua ya. Dan jangan takut buat ngomong. Iya, benar. Andai kata ya kita ngomong sama si A nih. Si A bilang, kamu lemah, kamu cengeng. Kan masih ada si B, betul, si C. Yang sayang sama dia. Yang sayang sama kita. Iya, betul. Atau cari bantuan profesional gitu. Sekarang udah banyak ya? Iya, psikolog, psikiater. Iya, betul. Terus ada kayak situs-situs yang bisa ya ibaratnya ngasih solusi lah untuk kejadian untuk mengakhiri hidup lah. Gitu. Karena waktu saya nggak tahu ya Mas, karena waktu saya merias itu saya sempat ngelirik muka ibunya itu ya, mukanya sedih. Pasti sedih dong. Maksudnya aku udah pergi duluan gitu kan, kok anakku milih jalan ini. Pasti sedih dok. Baik dengan orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal itu pasti sedih semuanya. Dok, ini katanya masih ada pengalaman terakhir nih. Bukan terakhir sebenarnya, ada beberapa, cuman dokter ini cerita yang terakhir ini ya di video kali ini. Itu gimana nih kisahnya nih yang ini? Itu waktu saya nanganin jenazah anak kecil. Anak kecil? Ya. Umur berapa? Umurnya itu baru 5 tahun. Masih lucu-lucunya tuh. Ya, masih lucu-lucunya. Dan dia itu meninggalnya karena katanya sih sempat sakit kritis, waktu di rumah sakit nggak ketolong. Dan anak ini punya kakak. Kakaknya itu kelas 2 SD. Yang umurnya 7-8 tahunan lah. Waktu saya datang, itu saya diminta buat ngerias. Anaknya ini cantik, Mas. Cantik. Waktu saya datang itu sudah pakai bajunya tuh, bajunya bagus banget, renda-renda. Saya ingat banget itu bajunya tuh warna putih. Ada hiasan mutiara-mutiaranya gitu. Benar kayak peri lah anaknya ini. Lucu banget. Gitu, dan itu sempat waktu saya datang itu ibunya masih nangis terus. Ngomong,
minta tolong dokter, anak saya dirias yang cantik gitu. Saya bilang, oh iya ibu gitu. Terus ibunya, saya nggak kuat dokter gitu. Anak saya kok meninggalnya harus seperti ini. Saya ngelihat anak saya di IGD itu mulai dari dia kritis sampai ya mohon maaf sakratul maut katanya. Saya megangin tangannya, ibunya terus cerita. Terus sampai akhirnya dokter bilang anak saya udah nggak ada dokter. Ibu mana yang siap? Terus setelah itu ibunya lemes kayak mau nggak sadar, dibawa sama keluarganya. Terus ada mungkin salah satu tantenya bilang ke saya, dokter maaf ya dok, ini kami keluarga masih sedih sekali karena ini anaknya baik, dia cerdas. Silakan dokter misalkan mau mulai merias. Lagi-lagi saya ditinggal cuma berdua sama jenazahnya ini. Terus saya bilang, adek, sebentar adek ya, gitu. Ibu yang rias ya, biar cantik ya, gitu. Adek kan udah tenang, saya bilang. Ya nanti, semoga nanti ibu sama mama, terus juga tante-tante yang lain, semuanya ikhlas ya, gitu. Saya ngerias. Itu posisinya itu sudah di dalam petinya itu, Mas. Serias. Tiba-tiba di belakang saya tuh ada kayak langkah anak kecil. Tak, gitu. Tiba-tiba, waktu itu kan zamannya mulai pandemi, cuman ya waktu itu sudah mulai agak lowong. Tengah-tengah pandemi, tapi aturannya sudah mulai lowong lah. Saya pakai face shield. Oh iya. Waktu face shield itu kan ya pandangan terbatas ya Mas. Tapi sebelumnya juga si keluarga udah bilang gitu, ini anak ini itu kok dok negatif, itu udah boleh disemayamkan biasa, cuma minta dirias aja. Dan saya ngelirik ini, tahu di samping petinya tuh ada tangan gini, lihat gini, anak kecil, tapi ya kelihatan anaknya gitu, anaknya perempuan gitu, sengatin gitu. Tapi kan saya ngeliatnya kan ya, makanya pakai face shield kan berembun segala macam gitu, nggak juga pakai masker gitu. Saya bilang, adek bentar ya gitu, ini dedeknya mau ibu rias dulu gitu. Dia cuma diem aja gitu. Saya rias. Itu tangannya tuh di samping petinya tuh ngeliatin gitu. Udah selesai saya rias, terus tiba-tiba kayaknya anak ini kayak lari keluar. Dan pintunya tuh kebuka, pintu depan itu. Nah, saya kan panik gitu, pintu ceklek kebuka gitu. Saya paniknya jangan-jangan anak ini lari keluar, ntar kalau ke jalan gimana? Oke. Terus posisinya kan saya masih megang jenazah, jadi saya nggak bisa langsung ngejar. Saya panik, dek jangan keluar. Saya panggil mbak, saya panggil yang dalam gitu. Nggak lama ada salah satu tantenya tuh keluar. Kenapa dokter gitu? Itu tadi anaknya keluar, nggak tahu siapa gitu. Anaknya keluar. Terus sama si tante ini disusulin keluar, dilihat keluar, nggak ada dokter, itu gerbangnya masih ketutup kok, gitu. Terus tantenya nanya, dokter tadi anaknya kayak gimana, gitu. Anaknya perempuan, saya lihat tadi, gitu. Nggak ada dokter di luar, gitu. Di sini juga nggak ada anak perempuan, adanya kokonya ini, kakaknya laki-laki, gitu. Ya itu ya udah saya nggak mau bahas lah gitu. Khawatirnya kan suasana lagi berkabung. Terus ya udah saya simpan sendiri aja gitu. Lama, udah dokter udah selesai. Udah saya kasih lihat ada yang kurang nggak? Nggak ada kok, udah bagus gitu. Selesai, terus biasa ditutupin pakai kayak semacam kain renda gitu. Tutup. Dah, dokter tinggal sini sebentar ya dok. Saya panggilkan keluar papanya. Saya sambil beres-beres, tahu-tahu papanya keluar sama kakaknya anak ini. Saya sempat dibisiin, ini kakaknya belum ngerti kalau adiknya udah meninggal. Ya Allah. Karena kan masih kecil katanya kan, masih usia segitu. Terus si kakak ini nanya, adek kok bobok di situ gitu? Iya, dijelasin, ini adek bentar lagi udah mau ke surga. Jelasinlah sama papanya ini. Papanya sebenarnya nangis kan. Kok ini pamit yuk gitu. Ntar lagi adek udah mau ke surga gitu. Terus ngomong, kok adek ke surga gitu?
iya gitu, karena udah waktunya, cuman dia bilang. Terus tokonya bilang, tadi kok Ade masih ada kok di atas gitu, masih main sama Koko gitu. Serius banget tuh ngomong gitu. Tadi Ade masih main sama Koko di atas, kok sekarang boboknya di sini. Terus ya setelah itu ya sama bapaknya dibilang nggak mau dibahas lebih lanjut gitu. Dari tadi adik di sini gitu. Enggak, tadi ada main sama Koko di atas gitu, di kamar. Ya udah sama bapaknya akhirnya Kokonya disuruh masuk ke dalam lagi, terus dokter terima kasih gitu. Mungkin kan nggak enak juga kan Mas. Ini kan kejadian kayak gini, ada saya yang orang luar gitu kan nggak enak dengernya. Nggak tega ngeliat kakaknya juga ya. Nggak tega. Dan berarti kakaknya juga ngeliat ibaratnya di sosok yang menyerupai lah ya, jin. Sedih-sedih ceritanya sih. Nah, Dok, pertanyaan terakhir nih. Dokter sampai saat ini masih merias jenazah kah? Sesekali aja Mas, misalkan dimintain tolong gitu. Oh, okay. Tapi bukan jadi profesi ya? Oh bukan, karena kan ya tetap dokter forensik profesinya. Profesi masih gitu, cuman ya misalkan dimintain tolong, tapi biasa sih dari mulut ke mulut aja. Oh, dari mulut. Dari saudara, dari teman. Itu karena kan kadang-kadang ya mereka ada juga yang saking sayangnya sama yang sudah berpulang ini, pilih buat merias sendiri. Gitu. Iya, Kayak salah seorang teman saya juga ada tuh, saking sayangnya dia sama ibunya. Begitu ibunya nggak ada, dia mau semuanya sendiri. Dia mandikan sendiri, dandani sendiri. Dan dia bilang ke saya, ibu ini kan sudah mandiin saya waktu masih kecil. Iya, mulai dari saya nggak bisa bersih-bersih badan sendiri. Iya, Dok. Sekarang giliran saya buat berbakti sama orang tua saya. Dalam banget sih, sumpah. Dalam banget itu. Ini aku jadi kepikiran nih ya. Mungkin itu memang apa ya? Cara yang terbaik itu ya. Iya. Untuk yang terakhir tuh. Iya, boleh juga tuh. Ini saya bakal inget nih, Dok. Bakal inget dari pengalaman dokter, banyak banget pelajarannya. Karena ya teman saya ini, ibunya ini memang sempat sebelum nggak ada, sifatnya berubah, Mas. Karena sudah mulai pikun ya, karena sudah usia lanjut, suka marah-marah sendiri, suka ya kadang-kadang tiba-tiba nangis. Terus ya, mohon maaf, kadang-kadang buang air juga nggak bisa kayak dulu lagi gitu kan, tiba-tiba di kasur di mana. Tapi teman saya ini sabar. Dia bilang dulu, aku waktu masih bayi ya seperti ini, ibu aku sabar, masa sekarang aku enggak? Ya inget kita masa kecil lah, kalau misalnya ada orang tua yang tiba-tiba tuh emosinya labil gitu ya. Nah, inget kita kecil dulu aja gitu. Dulu aja kita suka tantrum waktu masih kecil, ibu kita sabar. Bayi itu pasti ada tantrum ya. Nah, oke. Dok, sebenarnya masih ada pengalaman lain nggak sih? Ya, misalkan dari perias jenazah atau pas dokter forensik, pengalaman horor ya. Itu masih ada nggak sih, Dok, yang dari dokter? Masih, Mas. Masih ya? Nah, tapi saya kan bilangnya pengalaman yang bukan horor, karena buat saya sih nggak horor gitu. Oh iya, udah biasa aja ya. Tapi beberapa pengalaman yang saya alami yang nggak bisa saya jelaskan secara medis, itu masih ada. Masih ada ya? Masih banyak. Jadi mungkin kalau Dokter Stefani datang ke Jakarta, kita... Ya, boleh ngobrol-ngobrol lagi kita. Ngobrol-ngobrol lagi ya? Ya. Oke. Dan buat teman-teman yang pengen kita undang lagi Dokter Stefani, biasa tulis di kolom komentar. Oke, Dok, makasih banyak udah mampir di Lentera Malam dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi mengenai cerita yang tadi udah dibawain sama Dokter Stefani, kalian bisa langsung aja ke sosial medianya Dokter Stefani. Ada di mana, Dok? Ya, ada di YouTube saya Dokter Stefani. IG juga ada, TikTok ada, namanya biar gampang sama, Dokter Stefani. Kalau TikTok agak susah. Karena viral nih, banyak ya kan penontonnya, agak susah. Sharing pengalaman kok itu. Ke Instagram aja. Yaudah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Dokter Stefani. Izin pamit. Ya. Bye. Pamit, terima kasih.